double dengan menggunakan sarung tangan kain, ya. Itu supaya apa? Agar ketika kita beroperasi di lapangan ada benturan dengan benda-benda keras dan benda-benda tajam, tangan kita tidak terluka, ya. Nah, untuk sarung tangan latex ini adalah sebagai alat pelindung diri kita ketika korban yang kita evakuasi ada perdarahan di situ. Jadi untuk menghindari penularan penyakit dari korban. Oke ya. Ketika kita terjatuh, ya biasanya ini menjadi tumbuhan, ya supaya tidak terjadi cedera pada bagian persendian. Nah, kita gunakan ini safety officernya, gitu ya. Baik, menggunakan sepatu boot sebagai alat pelindung diri bagian tungkai, gitu ya. Alat evakuasi kita butuh apa saja? Ya, yang pertama adalah tandu. Kira-kira yang di tempat wisatanya sudah ada tandu? Ya. Ini namanya tandu lipat beroda. Oke, sudah. Silahkan untuk kaki-kakinya. Ya, jadi ada kunci klipnya ya. Nah, ya, coba diperbaiki lagi mas. Ya, nah harus klik. Yang sebelah sini juga harus klik. Nah, ini sudah mengunci, ya. Ini sudah tidak bisa geser, ya. Ini digunakan ketika menolong orang. Kira-kira berapa penolong? 4. Kalau 3 bisa? Bisa, ya. Depan 2, belakang 1. Jangan yang di depan 1, belakang 2. Nanti sulit. Coba saja mas. Jangan depan 1. Ya, belakang 2. Ya, nggak apa-apa, sebentar. Oke ya. Nah, kan sulit yang di depan. Nah, kita balik. Yang di belakang 1, ya. Pastikan kepala di bagian depan, ya, karena bagian yang terberat adalah bagian kepala dan batang tubuh. Ya, oke ya. Seperti ini. Ya, baru kita angkat. Ya, kalau 1 orang bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Bisa ya. Jadi korban berbaring di sini, usahakan kepalanya di sini. Ya, coba diangkat mas. Ya, bisa ditarik seperti ini. Ya, tapi ingat, ketika medan kita sulit, tidak bisa dilalui secara mulus, ya kita harus lebih dari 1 orang. Ya, gitu ya. Ini bisa untuk 1 orang jika jalannya datar terus. Ya, tapi harus dipastikan korban terkunci. Harus menggunakan tali ataupun sabuk gitu ya, atau webbing boleh ya, supaya korban tidak merosot. Oke, itu ya. Ini namanya tandu apa? Tandu lipat beroda. Oke, saya cukupkan. Nah, karena banyak yang belum memiliki tandu, kita belajar membuat tandu darurat. Di sini saya ada 2 buah besi. Ya, ini ringan ya, insya Allah ya. Ya, besi. Ya, ini ada selimut. Ya, diperhatikan ya. Ini buat alternatif teman-teman yang belum memiliki tandu. Begini, ini Mas Hati. Lanjut sini apa pindah? Oke. Silakan. Foto. Bisa. Ya. Saya minta 1 orang di sini. Siapa? Ya, 1 orang. Ya. Ya. Ya, atau 4 orang boleh. Ini mas, taruh sini aja mas. Ya. Yuk. Oke guys, sementara pindah karena hujan. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tadi siapa yang enggak ya? Ya, kira-kira seperti ini gambarannya untuk tandu darurat ya. Ini tidak harus menggunakan besi. Bisa menggunakan bambu tapi yang kuat
Jangan bambu yang sudah keropos digunakan, itu membahayakan ya. Pada intinya pada saat membuat ini harus terkunci ya, harus lebih dari besi ini ya. Nah, bisa diletakkan di bawah ya. Ini kalau sudah terkena beban ini sudah mengunci. Yang terpenting pada saat mengevakuasi tidak tidak dionglok seperti ini ya, tidak dihentak-hentakan ya. Pastikan juga kainnya yang kuat ya, jangan kain yang sudah getas atau retas digunakan, itu jangan. Boleh menggunakan sarung juga boleh ya, tali juga boleh, tapi kalau menggunakan tali proses pembuatannya itu sangat lama, membutuhkan banyak waktu. Kalau ini 1 menit sudah jadi. Oke ya. Ya, ini bisa gimana? Simpelnya pakai sarung. Sarung juga boleh, ya. Selimut juga boleh. Kalau sarung mungkin tinggal memasukkan, ya. Tinggal dimasukkan, ya. Terus ini juga menyesuaikan korbannya, ya. Kalau korbannya seperti tadi ini pas, ya. Tapi kalau lebih besar, mungkin ini bisa dilebarkan lagi, ya. Minimal kita sesuaikan dengan pinggang kita, penolong, ya. Sesuaikan dengan pinggang kita, dilebihkan 1 ibu jari. Ya, oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau belum ada, saya minta 1 orang lagi untuk membuat. Silakan. Tadi kan sudah dicontohkan. Berarti saya minta 1 orang lagi. Ya, sesuaikan ya Mas. Itu terlalu sempit atau enggak kalau segitu? Kalau segitu terlalu sempit. Ya, berarti korbannya harus lebih kecil kayaknya ini. Coba dicoba dulu. Oke, ya saya minta 2 orang lagi coba. 2 orang lagi. Ya. Oke, yuk. Komando dari paling depan kanan boleh. 2, 3. Ya, yo. Yo, silakan. 1, 2, 3 jalan. 1, 2, 3. Dua anak mana? Oke, ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Angkatnya, ya, posisikan kakinya seperti itu. Kita masukkan dulu semuanya tangan bawah. Ya. Oke ya, kuncinya saat kita mengangkat korban tidak boleh tertawa. Karena 80% tenaganya akan hilang ketika kita mengangkat dan kita tertawa, ya. Oke. Usahakan fokus, serius, tidak tertawa saat mengangkat korban. Oke ya. Hitungan ketiga silahkan ditaruh di sini. Oke ya. Terus hitungan ketiga lagi dimiringkan. Hitungan ketiga nanti baru diangkat. Ya, itu kalau tidak tandu. Kalau sudah pakai tandu cukup di sini. Set, nanti tandunya digeser. Bukan korban yang bergeser, tapi tandunya yang menggeser. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, ya. Tandunya digeser. Ya, dekatkan. Oke. 1, 2, 3. Ya, oke ya. Ya, posisikan korban center atau berada di tengah-tengah tandu, ya. Oke, kira-kira seperti itu, ya, cara mengangkatnya. Oke. Yang perlu dipindah, diangkat terus tandunya di sana, dia perlu berdiri. Ya, silakan. Yuk, 1, 2, 3, masukkan. 1, 2, 3. Ya. 2, 3. Oke ya. Ini posisinya miring ya Pak. Ya. Oke. Ini supaya lebih ringan. Yuk. 1, 2, 3. Jalan. 1, 2, 3. Oke. 1. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya.
Ini geser lagi Mas ke sini Mas. 2, 3. Gimana korbannya? Di sini lagi korbannya geser. Korbannya geser ya, Mek. 1, 2, 3. Yuk. Angkat semuanya. 1, 2, 3 taruh kaki. 1, 2, 3. Oke, yuk, yang sebelah sini, yuk. Langsung dimulai. Yang belum silakan bergantian. Yang belum. Silakan Mas, yang belum bergantian. Yo, fokus. 2, 3. Ya, jangan dari sini berarti Pak. Ya, oke. Set, dekatkan. Ya, baru diturunkan. Oke ya. Oke, sekarang 4 orang, 1, 2, 3, 4. Ini depan berarti. Makanya depan. Oke, posisinya, ya. Yo, yang depan kasih komando. Yang belum dapat tadi belum praktek, kesempatan praktek. Wanita. Oke, cukup. Oke. Ya, yang tidak kalah penting nanti teman-teman usahakan menggunakan APD. Ya, karena kita nggak tahu kondisi di lapangan, barangkali ada genteng yang mengancam ya, bisa saja jatuh kepala. Nah, itu sebagai pelindung. Silakan. Semisal apa kecelakaan di jalan, ya. Terus kita APD kurang, ya. kurang sarung tangan. Ya. Apa kita harus nyari sarung tangan dulu, padahal si kondisi korban itu sudah parah. Ya, baik. Kira-kira ketika kita menolong korban tidak menggunakan APD, beresiko apa tidak? Ya. Untuk mengantisipasi resiko itu, alangkah baiknya kita meminta bantuan. Segera mungkin cari bantuan, ya. Jangan gegabah, ya. Kita nggak tahu korban itu mengidap penyakit apa, ini dan itu dan lain sebagainya. Ketika korban menularkan kita penyakit, ya, kita terkena penyakit juga, ya, itu juga membahayakan penolong. Ya, sesegera mungkin cari bantuan, ya, bantuan para medis atau medis dan lain sebagainya, ya, itu pasti sudah bawa APD lengkap saya kira, ya. Nanti ketika para medis sudah datang, kita mensupport, ya. Kalau saya di kendaraan sudah lengkap untuk alat P3K-nya, ya, itu sudah saya lengkapi. Jadi ketika ada kecelakaan di jalan raya, karena setiap hari saya harus pulang pergi naik kendaraan, saya harus bawa itu. Ya, dan itu sering saya jumpai ketika ada kecelakaan di jalan raya, saya tinggal menghubungi, ya, setelah menghubungi dari petugas medis sedang meluncur, saya menangani korban, ya. Begitu petugas medis sudah datang, tinggal ngangkut. Nah, kan bisa ya, aja boleh. sarung tangan apa? Darurat. Plastik kresek, boleh nggak plastik kresek? Bener. Atau misalkan baju, ternyata double ini ya, udah double seperti ini kan aman, lepas. Buat sarapan, angkat. Ya. Improvisasi. Boleh menyesuaikan. Sarung masker. Ya, improvisasinya masker gampang. Cewek-cewek tinggal berkerudung, tinggal di. Ya. Artinya ada improv yang kita bisa melaksanakan. Oke ya. Ya, kita lanjut ke tandu tadi. Jadi ini tidak hanya digunakan di tempat wisata saja. Ya, di skala rumah tangga juga boleh. Ini pernah saya gunakan di waktu tanggap darurat di Desa Swidak dulu. Ya, ada kakek-kakek yang sakit, ternyata tidak bisa diakses oleh ambulan. Ya, karena jalurnya terputus. Jadi terpaksa saya menggunakan bambu dan selimut. Ya, itu dievakuasi naik jalur Gunung Taman waktu itu. Ya, itu menggunakan tandu seperti ini. Ya, itu bisa digunakan di skala rumah tangga di desa ketika ada darurat. Kan nggak di desa belum
tentu punya tanduk seperti ini, ya boleh menggunakan tanduk seperti ini. Oke ya. Ya, kita lanjut ke 3 tadi sudah ya. 2 orang penolong ya. Ini tanpa cedera dulu. Misalkan 2 orang penolong, kita belum ada alat, ya kita bisa improve ya dengan cara membopong atau menggendong ya. Ya, teknik yang biasa saya lakukan adalah membopong. Posisinya seperti ini dulu. Ya, oke. Pertama kita pegang pergelangan tangan korban ya. Terus kita pegang kepala. Jangan lupa bagian leher juga ditopang ya. 1 2 3 dudukan. Ya, oke. Ya, posisikan korban tetap menempel ya. Oke, kalau sudah akan kita rangkul ke sini. Ya, posisi kita di tulang rusuk korban ya, samping. Ya, kita masuk tangannya. Ya, kita ngunci tangannya. Ya, ngunci seperti ini. Yuk, 1 2 3. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal jalan. Ya. Ini jalan apa namanya? Jalan jauh pun kita bisa ya. Ya, memang. Oh, Ini korban lemas nggak apa-apa, silakan. Ya, menurunkan sama. 1 2 3. Oke. Ya, kembali lagi pegang pergelangan tangannya. Ya, pegang kepala dan lehernya ya. Oke, kita buka. Oke. Oke ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau 3 orang penolong sama tadi, waktu mengangkat tinggal jalan gitu. Itu kalau tidak ada alat. Oke, saya minta berpasangan 3-3, silakan. Hitungan kelima harus berpasangan 3-3. 5 4 3 2 1. Ya, silakan. 3-3. Pelan-pelan aja, Pak. Yo. Tangannya ya. Ya, pergelangan tangan dipegang dulu. Ya. Terus didudukan, Pak. 1 2 3. Ya, Bapak posisinya jangan tongkrong seperti ini, Pak. Ya. Nanti kalau tongkrong senggol nanti bisa jengkang ya. Oke. Terus kalau sudah ya, tangannya masuk, kunci. 1 2 3. Oke, yuk silakan muter. Oke, ya. Cara menurunkan sama seperti tadi. 1 2 3 pelan. 1 2 3. Ya, oke ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, itu 2 orang penolong ya, korban pingsan. Ya, kalau korban mungkin ada luka, sedikit luka, terus tidak bisa berjalan, ya kita papah. Mungkin salah satu kakinya cedera, terkena benda tajam dan lain sebagainya. Ya, coba Mas, satu lagi Mas. Ya Mas, yuk kamu. Ya, oke ya. Ya, mungkin. Ya, kita cukup apa? Ya, kakinya naik ke sepatu, naik aja, naik. Kakinya naik sepatu. Ya, oke. Satu lagi, ya. Oke ya. Kita berjalan pelan. Ya, pelan aja. Ya, oke. Ya, seperti ini. Itu kalau korban apa namanya ada sedikit luka atau cedera yang tidak memungkinkan, tidak boleh berpikir kotor ya. Terus yang kedua harus menjaga rahasia pasien atau rahasia korban ya. Tidak boleh misalkan mau nolongi si kayak aju banget, wah nang kemolana trompele ya kan, itu sama saja tidak menjaga rahasia korban ya. Itu ada undang-undangnya ya, bisa dituntut ya. Jadi harus berpikir positif, berpikir jernih. Niat kita adalah sebagai penolong ya, tidak boleh berpikir kotor dan lain sebagainya ya. Terus misalkan ada korban pingsan, korbannya ayu banget ya misalnya, napas buatan ya, itu salah lagi. Itu bukan napas buatan tapi napas perbuatan ya. Ya, itu tidak boleh itu ya.
Ya, tidak boleh dilakukan. Ya. Itu termasuk salah satu kualifikasi seorang penolong. Ya. Jadi seorang penolong itu diantaranya harus berjiwa jujur, bertanggung jawab. Kalau pasalnya itu ada 2, KUHP-nya itu yang tertera ini ya. Masih kurang nggak kira-kira? Masih kurang. Ya, ini belum Mas, belum cukup nanti. Ya, belum cukup, teruskan lagi. Ya, oke, ya, cukup lagi. Ya, miringkan. Nah, tarik kira-kira separuh. Ya, situ tarik lagi. Lagi, sana lagi. Ya. Oke. Kira-kira sudah cukup atau belum? Ya, kalau cukup silakan. Ya. Ngorok. Lali temen Oke, ya. Ya nggak apa-apa. Yo. tarik. Tarik ya Rosa. Posisi kaki. Ya, oke ya. Ya, salah satu tangan di belakang kepala. Ya. Oke. Ayo, Ciro. Ya, cukup tepuk tangan dulu Pak. Sebetulnya masih ada banyak teknik ya, karena waktu kita gak cukup, terbatas ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa belajar lagi ya, bagaimana cara mengevakuasi di air, di gorong-gorong, di ketinggian dan lain sebagainya. Itu ada cara-caranya sendiri ya. Saya kira itu dari saya. Mungkin Pak Tujono ada tambahan? Ya, tambahan itu oke lah. Ya, silakan Pak Tujono. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu yang karena pelaku desa wisata itu ya, paling enggak tadi kan kelengkapan P3K kan harus dilengkapi gitu ya. Nah, kalau belum dilengkapi, yang minimal peralatan yang minimal itu diadakan. Taruhlah misalkan membuat ini gede untuk fiksasi kalau patah tulang. Tadi yang disampaikan itu kan penderita yang tidak Cedera. patah tulang. Makanya saat kita memberikan pertolongan itu, begitu datang, amankan diri, amankan orang sekitar, amankan korban. Nah, setelah itu, terus penilaian dini. Ada penilaian dini itu artinya dia korban diamati seperti apa, kemudian kita periksa ada nadinya apa tidak. Kan dia misalkan kalau yang ini pelaku ini kita harus berlatih memberikan pertolongan korban banyak. Harus latihan kayak gitu, simulasi. Nah, waktunya kapan? Monggo tergantung jenengan ya, barangkali masih karena ini kita berhadapan dengan tidak 1-2 ya, tapi ini massal. Bagaimana penanganannya? Kalau korban massal itu anak sana yang tolong saya, masih ada suaranya, dia kemudian satunya diam saja, harus ada skala prioritas. Karena jenengan sing ditolongnya sing dibimbing, sing tolong, sing cengit-cengit, asma sing anteng, sing dipilihin desa, cengit-cengit, apa sing anteng. Jadi harus ada skala prioritas. Makanya nanti yang penilaian dini itu memang namanya triase, ilmunya triase. Ya, ada yang penilaian dini suruh set nafas, begitu anteng wis ora nafasnya tinggal nulungi sing cengit-cengit, bar cengit-cengit wis rampung kayak sing tulung-tulung. Soalnya ada skala prioritas. Prioritas yang diberikan pertolongan itu ada skala prioritas. Ini mau memahami ilmunya. Ya. Nah, dengan minimal punya ini gaweannya kan gampang itu. Ya. Kain ukuran 90
90 diparut jadi 2 snap, maka jadi mitela. Ini namanya pembalut segitiga. Ini untuk cinta segitiga. Nah, ini sebenarnya ini walaupun seperti itu, tapi mudah. Artinya pas patah tulang di sini harus difiksasi. Kan kelambar bayar. Kalau ada ini, ya dia kalau pakai baju seperti ini gampang. Artinya kalau pakai baju tinggal dibuka satu, masukkan, wes aman. Ya ini aman. Tapi kalau pakai kaos susah juga kan. Nah makanya kita punya peralatan seperti ini, ya kita latihan pembalutan. Ya, misalkan, Pak, ini yang anak duduk kelas. Ini yang ini ya, misalkan ini yang patah tulang. Tinggal ini diselenggarakan yang ini. Nah selesai. Jadi peralatan yang praktis. Nah, ini kan tidak memerlukan pembiayaan yang besar, maka minimal tempatan jenengan seperti ini. Tanggul tadi sudah disampaikan, gambaran ya, gambaran. Jadi peralatan yang APD seperti ini, helm rescue upayakan, kemudian jalur-jalur evakuasi di tempat ini jenengan tadi sudah disampaikan. Begitu orang masuk akan mengetahui terjadi sesuatu, larinya kemana, titik kumpulnya itu di mana, itu ya. Ya. Harus disampaikan. Jadi kalau terjadi gempa bumi, angin kencang, ya, ataupun longsor, larinya orang kemana, titik kumpulnya di mana, ya, itu dipasang. Karena itu bagian dari pelayanan publik, ya, itu bagian dari pelayanan publik. Terima kasih Pak, sahabat Pak. Ya, ini ya P3K-nya itu. Pemindahan patah tulang apa tidak, cedera apa tidak. Ya. Ilmu ini ya sih kita syukur-syukur sih orang bego ya, berarti kan aman-aman saja, tapi tetap buat pengetahuan bisa. Ya. Saya punya tetangga sebelahan gitu ya, dia itu lagi kerja terus kecelakaan, ngantem kaca, ininya putus. Saya tahunya ya hanya tolong itu ada apa itu, padahal saya lagi musikan kayak ini bentukan. Begitu dengar lom saya keluar, ini sudah darah itu sudah di depan rumah saya di teras sudah. Nah ini ya dilalah cepat. Ya ini sekenanya naik sarung lorong, boleh taplah sarung bubut sampai rumah sakit, alhamdulillah bisa diselamatkan. Ininya putus tapi karena ya alhamdulillah aja cepat-cepat jadi bisa diselamatkan. Kalau tidak ini bisa bisa darah jelas, kemudian tidak bisa disambung ya. Nah itu salah satu ya, maafnya dengan kita punya ilmu kita bisa menyelamatkan, ya, tidak memperparah. Kalau tidak tahu ilmunya berat nang dalan cepat turungi bapak jodohnya tanpa memperhatikan mungkin dia patah tulang leher atau kakinya pada itu akan semakin ya. Mungkin itu Bapak tadi usul pertolongan di kolam renang ya, itu latihan khusus ya, latihan khusus ya, minimal peralatan yang untuk mendukung itu ya disiapkan ya. Kemudian jangan henti-hentinya setiap waktu untuk memperingatkan. Kalau kita lihat pas tiket di Selomanik, waktu ke sana SOP setiap sekian menit selalu diingatkan. Bapak Ibu yang renang masih memakai kaos, silakan kaosnya dilepas. Jadi kan ada yang renang itu kaosan deh, supaya dilepas. Ya. Yang anak-anak jangan mendekat yang sekian meter, bahaya. Selalu diingatkan. Di samping itu ya tadi peralatan bahannya sudah disiapkan, pelampung dan sebagainya. Oke, mungkin ngerti ya? Waktunya sudah 12 lebih, kayaknya semakin enak ya, makan siang. Mungkin dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu semua, kalau mau pelatihan, mau dikoordinasikan, tinggal koordinasi dengan kita. Jangan terpaut dengan pembiayaan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Andi. Nah kita ke tempatnya jenengan, di sini kopi, bayang nulis semuanya. Ya, tapi yang penting kita semua sama-sama memajukan daerah wisata kita.
karena 70% bahkan lebih itu daerah rawan bencana menjadi bagian tugas dari BPBD. Nah, panjenengan semua yang mengelola wisata ya jadilah wisata yang aman bagi penggunanya. Ya, aman, nyaman, mendatangkan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.